Terkait tentang kondisi umat Islam di negeri kita ya, di Indonesia, memang sangat memilukan dan menyedihkan sekali. Dan bukan cuma di negeri kita saja, tapi di semua negeri-negeri kaum muslimin, keadaan umat Islam itu dalam keadaan bisa dikatakan sangat lemah, sangat tertinggal dan terpuruk ya. Tetapi ini tidak boleh membuat kita putus asa atau berkecil hati atau pesimis atau berburuk sangka kepada Allah Ta'ala dan menyangka bahwa Allah Ta'ala tidak akan mengunggulkan atau memenangkan hamba-hambanya yang mukmin. Tidak boleh ya. Karena apa? Karena kalau kita lihat nas-nas baik dari Al-Quran atau hadis ya, janji-janji kebangkitan Islam, kejayaan umat Islam itu sangat banyak dari nas-nas Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu menjanjikan kabar gembira bagi umat Islam ini. Dan kalau kita lihat sejarah ya, kita kembali kepada sejarah umat Islam semenjak diutusnya Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga hari ini umat Islam telah menjalani rentang waktu selama 15 abad ya, 1500 tahun kurang sedikit. Nah, selama 15 abad umat Islam menjalani rentang waktu ini, sebagian besar mereka jaya. Jadi selama 15 abad itu, sebagian besar umat Islam di atas keunggulan, di atas kejayaan, di atas ketinggian, kewibawaan ya. Ini memang ada beberapa bagian dari 15 abad ini yang umat Islam ditimpa kelemahan dan keterpurukan, bahkan kekalahan. Seperti ketika datangnya tentara Tartar ya, serangan tentara Tartar ke negeri-negeri Islam, ke Syam, ke Mesir, ke Palestina dan negeri-negeri Islam hampir dikuasai oleh Tartar, tentara Tartar ya, yang dipimpin oleh Hulagu Khan, Genghis Khan dan sebagainya. Ini tidak lama ya, hanya sekitar 1,5 abad. Setelah itu umat Islam bangkit kembali dan menang kembali ya. Demikian juga serangan tentara salib ya, tentara salib yang datang dari Eropa, datang berduyun-duyun dengan sekitar 1 juta tentara ya, menduduki negeri-negeri Islam mulai dari Syam ya, Suriah, Palestina, Lebanon, Mesir dan hampir menguasai seluruh negeri-negeri Islam ketika itu. Ini berlangsung tidak sampai 2 abad. Tapi setelah itu umat Islam bangkit kembali. Nah, seperti itu ya, naik turun umat Islam. Nah, masa-masa kekalahan umat Islam, kelemahan itu jauh lebih sedikit dibanding dengan masa kejayaan dan keunggulannya. Ini merupakan bukti akan kebenaran kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak sedikit hadis-hadis yang sahih yang menegaskan bahwa kekhalifahan umat Islam akan kembali di akhir zaman dan umat Islam akan mengalahkan tentara Rom, tentara Romawi ya. Kalau disebut Romawi itu meliputi Amerika dan Eropa ya, Bani al-Asfar, keturunan Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi nas-nas memberikan kabar gembira kepada kita. Sejarah juga membuktikan kebenaran hal itu ya. Nah, kalau kita melihat umat Islam dalam kondisi abad ini, memang ini abad kelemahan. Abad ini bukan hanya di negeri kita, Indonesia, tapi di hampir semua negeri-negeri Islam, maka kaum muslimin dalam kelemahan, ketertinggalan dan keterpurukan ya, tercabik-cabik, perpecahan dan sebagainya. Ini fakta ya. Tapi fakta ini tidak boleh membuat kita lupa akan sejarah masa lalu dan membuat keyakinan kita akan pertolongan Allah menjadi melemah atau goyang dan sebagainya. Haram, tidak boleh. Ya, kita harus tetap yakin bahwa Allah akan memenangkan agama ini. Tapi janji Allah itu dengan syarat, bukan tanpa syarat. Ya. Nah, kalau ditanya, kenapa kondisi umat Islam baik secara politik, secara ekonomi, secara sosial di negeri kita ini disisihkan, ya, terpinggirkan? Memang kita sedih, pilu, ya, dan berduka cita tentang hal ini. Tapi kita jangan lupa bahwa segala sesuatu itu ada sebabnya. Ada sebabnya. Dan penyebabnya itu dari kita sendiri, dari umat Islam sendiri. Padahal Allah SWT telah memberikan ibrah, ya, pelajaran bagi kita ketika kaum muslimin kalah dalam perang Uhud. Peperangan kedua kaum muslimin itu perang Uhud di masa Rasulullah SAW. Mereka tertimpa kekalahan, kalah oleh tentara Quraisy, tentara musyrikin. Sampai-sampai sebagian kaum muslimin bertanya-tanya, bukankah kita di atas kebenaran? Ya, kita kaum muslimin di atas hak dan mereka musyrikin Quraisy di atas kebatilan. Dan bukankah di tengah-tengah kita ada Rasulullah SAW? Ya, kenapa kita bisa kalah? Nah, Allah SWT menjawab, ya,
awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum. Surah Al-Imran ayat 165. Allah berkata, Allah berfirman, apakah ketika kalian tertimpa oleh kekalahan dalam perang Uhud, padahal kalian telah meraih kemenangan 2 kali lipatnya pada perang Badar, lalu kalian bertanya-tanya, dari mana kekalahan ini? Katakan wahai Rasulullah, qul huwa min indi anfusikum. Kekalahan itu dari kalian sendiri. Penyebab kekalahan itu dari kalian sendiri. Ya. Itu ketika sebagian para pemanah yang ditempatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Bukit Uhud, mereka turun sebelum ada izin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka maksiat mendurhakai perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun Allah telah memaafkan mereka, Allah telah memaafkan para pemanah yang menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maafkan mereka, tapi tetap hukuman dan teguran dari Allah turun, yaitu kekalahan yang menimpa kaum muslimin dan bahkan menyebabkan gugurnya sebagian para sahabat, syahidnya sebagian para sahabat, dan terluka-lukanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran berharga, ya. Jadi kekalahan dalam perang Uhud ini pelajaran abadi, bahwa umat Islam tidak mungkin kalah selama mereka taat kepada Allah dan Rasul, memegang teguh perintah Allah dan Rasul. Ini. Jadi penyebab keterpurukan umat Islam, terpinggirkannya umat Islam dari pentas politik, dari peran ekonomi, dari peran sosial, peran sebagainya, itu sebenarnya karena kita jauh dari Islam, atau umat Islam ini mulai menjauh, mulai menjaga jarak dari Islam, mulai meninggalkan beberapa prinsip-prinsip Islam, khususnya prinsip akidah atau prinsip tauhid. Ditinggalkan sedikit demi sedikit, maka kita pun tertimpa kekalahan. Ini sunatullah, ya, ketetapan Allah yang tidak akan berubah, ya. Nah, yang penting di sini bagaimana kita menyikapi atau bagaimana untuk mengembalikan kejayaan Islam di negeri ini dan juga di dunia Islam. Maka langkah-langkahnya cukup banyak kalau dirinci, tapi intinya yang pertama adalah kita wajib bertaubat kepada Allah Ta'ala. Taubat dari apa? Dari banyak dosa-dosa besar yang kita lakukan atau dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, ya. Penyimpangan dalam akidah, dalam al-wala wal-bara, dalam keteguhan memegang syariat Islam, ya. Dan tercemarinya pemikiran sebagian pemuda-pemuda Islam dengan paham-paham yang sekuler, paham-paham liberal, paham-paham yang jauh dari akidah Islam yang jernih, yang murni. Ini penyebab utama, ya. Jadi kita harus bertaubat kepada Allah Ta'ala dari pemahaman yang salah, dari akidah yang batil, dan dari kemaksiatan serta dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil yang banyak kita lakukan, baik kita sadari atau tidak. Jadi dosa-dosa dan maksiat yang menyebabkan kita kalah di pentas politik, di pentas ekonomi dan sebagainya, itu karena kita sendiri bermaksiat kepada Allah Ta'ala dengan memiliki pemikiran yang menyimpang, melakukan kemaksiatan dan sebagainya. Jadi solusi pertama adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah yang kedua adalah kita harus kembali mengutamakan akhirat daripada dunia. Bukan meninggalkan dunia, tapi menjadikan akhirat sebagai tujuan dan dunia sebagai sarana. Sebab disebut dalam sebuah hadis yang sahih, ya, yang maknanya, ya, jika kalian berjual beli dengan inah, jual beli dengan sistem inah, ini sistem yang mengandung riba, dan kalian ridha dengan sawah ladang kalian, kalian sibuk dengan ternak-ternak atau dengan sapi-sapi kalian, dan kalian tinggalkan jihad fisabilillah, maka Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan yang tidak akan diangkat dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Nah, di hadis ini ada banyak pelajaran penting, tapi yang saya garis bawahi di sini adalah ketika kalian sudah asyik dengan dunia, ya, sibuk dengan jual beli yang tidak peduli halal dan haram, sibuk dengan pertanian, sibuk dengan peternakan, dan lalai dari memperjuangkan agama Allah, berarti mengutamakan dunia, ya, sudah terkena penyakit wahan. Penyakit wahan yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Ini penyakit. Nah, jadi kita harus tinggalkan penyakit wahan ini. Jangan jadikan dunia tujuan, jangan jadikan materi atau amplop sebagai tujuan sehingga perjuangan bisa dibelokkan, ya. Ideologi bisa ditinggalkan hanya gara-gara amplop, ya. Ini pengkhianatan, ya. Dan ini termasuk pengkhianatan sebagian pemimpin-pemimpin umat Islam ketika mereka mengkhianati perjuangan umat karena materi yang mereka terima, ya. Karena sudah cinta dengan dunia. Berarti yang kedua, kita harus lebih mengutamakan akhirat daripada dunia, ya.
Dan juga hadis tadi mengatakan hatta tarji'u ila dinikum, kalian akan tertimpa kehinaan sampai kalian kembali kepada agama kalian. Nah, ini prinsip yang ketiga. Langkah yang ketiga itu kembali kepada agama kita dalam seluruh sisi-sisi kehidupan kita. Jadi kita harus kembali kepada agama kita. Dari sisi akidah, kita harus kembali kepada akidah para sahabat. Dari sisi politik, kita harus kembali sebagaimana politiknya para khulafaur rasyidin. Kita harus mengembalikan politik ini kepada Islam, politik yang Islami. Perekonomian kita harus Islami, pendidikan kita harus Islami, pergaulan kita harus kita kembalikan kepada Islam. Kaum perempuan kita kembalikan kepada petunjuk Islam. Ya, jadi semuanya harus kita kembalikan kepada petunjuk Islam dalam semua sisi kehidupan kita. Harus diislamisasi, kembalikan kepada Islam. Nah, ketika 3 langkah ini kita tempuh dengan sungguh-sungguh, dengan serius, maka janji Allah akan terwujud. Ya. Jika kita bertaubat dari penyimpangan, dari maksiat, dosa besar yang kita lakukan, dan yang kedua, kita lebih mengutamakan akhirat daripada dunia, serta kembali kepada pangkuan Islam, kembali kepada ajaran Islam dalam semua sisi kehidupan kita, maka tinggal tunggu waktu. Allah akan turunkan kemenangan dan umat akan bersatu. Ya. Jadi kesedihan ini tidak perlu kita ratapi, tapi kita perlu muhasabah, kita perlu konsolidasi, dan kita perlu tau'iyah. Ini menyadarkan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita tentang penyebab kekalahan kita, kelemahan kita, dan penyebab kebangkitan. 2 hal ini harus disebarluaskan. Ya. Sebab-sebab kekalahan umat Islam dan juga sebab-sebab kebangkitan umat Islam. Ini harus disebarluaskan. Ya. Demikian yang dapat saya jawab. Dan kita yakin insyaAllah janji Allah akan terwujud manakala syarat-syarat janji itu kita wujudkan. Demikian. Wallahu a'lam bissawab. Kalimatan habibatan ila ar-Rahman.